Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang critical section. Nah, di situ ada dasar teorinya, yaitu proses konkuren mengakses sumber daya global pada saat yang bersamaan dapat menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan. Perangkat keras atau sistem operasi komputer dapat menyediakan mutual exclusion ketika sumber daya tersebut digunakan bersama. Untuk minimalisasi efek samping yang tidak diinginkan, kita harus mengidentifikasi critical section. Critical section itu adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang sumber dayanya diakses bersama. Masalah ini dapat diselesaikan dengan teknik sinkronisasi. Nah, di sini ada kodenya yang sudah saya buat di Notepad. Nanti sudah saya salin ke Notepad. Ini kodenya. Kita di sini mencari tanpa sinkronisasi. Nah, di sini kita pilih compiler, kita besarkan dulu, kita pilih load. Di sini saya milih program yang non sinkron. Open. Lalu kita pilih compile. Biarkan dia ngerun dulu sampai outputnya keluar di sini. Nah, sudah keluar. Lalu untuk base addressnya kita matikan checklistnya. Lalu kita ubah menjadi 100. Lalu load in memory. Nah, setelah sukses, kita pilih input output. Kita pilih OS. Lalu kita pilih program listnya. Kita create new process. Nah, setelah ready prosesnya, lalu kita pilih dia round robin. Untuk ticksnya kita pilih 10. Untuk kecepatannya kita pilih yang paling cepat. Lalu kita startkan, kita runkan, kita tengok view proses listnya. Nah, di sini ada 3 proses. Nah, sudah tampil outputnya. Sambil dia akan berhenti sendiri ketika hasilnya sudah dapat. Nah, sini sudah dapat outputnya in main, intrit 1, intrit 2, trit 2 G sama dengan 18, exit trit 2, trit 1 sama dengan G25, exit trit, exit main. Nah, di sini ini outputnya. Ini mengkode program compile tanpa non sinkron. Kita clear dulu. Setelah itu kita close. Ini kita close saja. Nah, lalu untuk ini kita delete, remove. Lalu sini kita silang. Nah, selanjutnya sekarang kita memodifikasi program dengan kata kuncinya itu synchronize, yaitu kita menambahkan di programnya synchronize. Di sini kita load programnya. Mana nih? Kita pilih compiler, kita clear dulu, kita load, kita pilih file dengan yang sinkronisasi, kita open. Setelah keluar, nah perbedaannya di sini ada synchronize. Nih, synchronize. Yang tadi tanpa sinkron. Lalu kita pilih compile, lalu kita compile. Sambil menunggu outputnya keluar, dia akan mencari dulu. Nah, outputnya sudah keluar. Lalu base addressnya kita pilih 100. Lalu kita load in memory. Kita load in memory. Kode sukses.
Lalu kita pilih input output OS-nya. Nah, lalu kita pilih program listnya. Kita create new process. Run Ruby-nya sudah 10. OS controlnya sudah cepat. Lalu kita start. Lalu kita views, kita tengok proses listnya, kita tengok output inputnya. Nah, dia lagi mencari, lagi ditunggu sampai dia berhenti. Nah, ini kita close saja. Nah, dapatlah outputnya in main, in thread 1, in thread 1 G20, exit thread, in thread 2 G12. Nah, sesuai kan dengan program yang kita buat tadi, dengan adanya sinkronisasi, sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Nah, perbandingannya jika tidak menggunakan sinkronisasi, maka hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itulah perbedaannya dengan menggunakan sinkron atau tanpa sinkron. Nah, sini kita clear dulu, kita close. Nah, ini kita remove dulu. Lalu selanjutnya kita modifikasi lagi kode sebelumnya dengan menggunakan keyword enter and left. Nah, di sini ada enter and left di thread 1 dan thread 2. Nah, saya sudah buat programnya. Lalu kita masukkan programnya, kita load. Di sini saya sudah membuatnya di Notepad. Lalu kita pilih enter and left. Nah, sudah masuk. Di sini sudah nampak kita menggunakan enter and left. Nah, langsung saja kita compile. Kita tunggu outputnya keluar. Nah, outputnya sudah keluar. Lalu kita pilih base address-nya 100. Lalu load in memory. Nah, setelah memori kodenya sukses, lalu kita pilih input output OS. Nah, di sini kita pilih critical, masih program yang sama, kita create new process, masih run Ruby. Lalu OS controlnya sudah tepat, lalu kita start, lalu kita view prosesnya. Kita tampilkan input outputnya, proses listnya. Nah, bagaimana hasilnya jika dia menggunakan enter dan leave? Apakah dia hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak? Kita tunggu outputnya keluar. Dia masih melakukan looping. Lalu ini kita close saja. Nah, di sini keluar outputnya in main, in thread 1, in thread 2, thread 1 G sama dengan 20, exiting thread 2 G sama dengan 12, exiting thread 2, exiting main. Nah, sini sesuai dengan hasilnya sama dengan menggunakan sinkron. Nah, berarti program compile-nya berlaku untuk sinkron dan enter and leave. Bisa menggunakan enter and leave, bisa menggunakan synchronize. Nah, baiklah, segini saja pembahasan saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.